sampai ke tingkat TPS. Dengan begitu nanti usaha kita menjangkau begitu banyak kalangan untuk meningkatkan suara, tidak berujung pada kehilangan. Yang kita hadapi selama bertahun-tahun ini adalah pemutarbalikan kenyataan. Kita hadapi bertahun-tahun. Bukan mau diminum, ini contoh. Permisi Pak, pinjam. Ini kan gelas nih, air putih. Saya di sini bisa lihat air putih. Tapi bayangkan kalau ada 10 orang, 15 orang pegang mikrofon di sini. Saya bilang ini air putih. Terus ada 5-10 orang pegang mikrofon juga. Bilang itu air wine. Terus bilang itu wine, itu wine, itu wine, itu anggur. Apa yang terjadi? Terciptalah persepsi ini adalah anggur. Padahal ini air putih. Sekarang kita sering ketemu itu. Betul? Nah, menghadapi itu, makanya kita tanyain, tunjukin buktinya. Karena kembali pada kenyataan. Tapi alhamdulillah sekalian, sekarang makin hari makin kritis orang terhadap informasi. Jadi tugas kita sesungguhnya makin hari makin ringan. Dan kalau kita tunjukkan ini adalah air putih, ini adalah kenyataan, pelan-pelan orang akan menerima itu. Kita ingin Indonesia yang bebas dari hoax, Indonesia yang tidak diisi dengan kebohongan. Jadi kami sekalian yang berkumpul pada malam hari ini, perjumpaan kita singkat, tapi kerja kita panjang. Kerja kita panjang. Dan itu artinya semua bekerja dengan ukuran target yang jelas. Ukuran target yang jelas. Kita mentargetkan untuk bisa berhasil, dan itu artinya relawan yang menjadi kunci kemenangan. Relawannya harus kerja bersama dengan partai. Doakan nanti koalisinya segera tuntas. Sekarang alhamdulillah Partai Nasdem sudah jelas sikapnya. Kita tunggu nanti PKS dan Demokrat. Insya Allah ini soal waktu saja, nantinya akan jalan sama-sama semua. Kita sabar, biarkan berproses tiap-tiap partai. Sesudah itu berjalan, maka saya minta semuanya kerja bersama dengan partai. Jangan jalan sendiri-sendiri, ya. Kerja. Kenapa? Karena partai juga perlu didukung. Kalau saja kita berikhtiar hanya memikirkan eksekutif, nantinya di blok terus tuh di legislatif. Betul kan? Kan semua keputusan itu eksekutif dan legislatif. Itu harus dua-duanya dibantu, kerja bersama supaya nanti misi yang kita emban bisa dilaksanakan. Jadi saya berharap nantinya sekalian gabung di situ. Dan untuk hari-hari ke depan, saya minta tiap-tiap relawan itu memiliki ukuran yang jelas yang disebut sebagai berhasil. Berhasil itu kalau apa sih? Misalnya nih, simpul Sobat Aris. Tentukan disebut berhasil sebagai sebuah gerakan relawan itu apa? Misalnya ada satu relawan sini yang targetnya, kami mentargetkan 2 orang per TPS. Nah itu kunci keberhasilannya. KPI-nya itu. Kalau bisa 2 relawan per TPS, maka relawan ini berhasil. Karena nanti yang harus ngawasin suara kita, nggak bisa titipin orang lain, Bapak Ibu, ya kan? Nggak bisa titipin orang lain, kira-kira utuh lah. Itu dia. Jadi kita susunan. Nanti saya berharap Kang Ali Yusuf dan semua teman-teman pimpinan simpul-simpul ini berunding. Bagaimana membagi beban itu? Kan nggak mungkin ditanggung satu kelompok relawan, bukan? Sama-sama tuh disusun ke bawah, tertata. Itu proses aplikasinya sudah disiapkan. Nanti akan bisa dipakai dan kemudian digunakan untuk menata sampai ke tingkat TPS. Dengan begitu nanti usaha kita menjangkau begitu banyak kalangan untuk meningkatkan suara, tidak berujung pada kehilangan suara.
sayang. Itu kita jaga sama-sama. Lalu sekalian saya hormati, dalam perjalanan ini pasti akan ada perbedaan pandangan. Pasti akan ketemu suasana, yang satu merasanya harus A, yang satu harus B. Bapak Ibu ingat-ingat kalau ada perbedaan gitu. Perbedaan itu wajar, bisa terjadi, dan memang normalnya manusia ya pasti ada pandangan yang berbeda. Tapi jangan perbedaan membuat perpecahan. Harus ada ambang batas di mana perbedaan tidak boleh diteruskan. Karena kalau perbedaan diteruskan terjadi perpecahan. Itu ambang batas itu yang tahu kita, nggak ada rumusnya. Kayak gini nih, suami istri ada perbedaan pandangan. Suami tahu tidak boleh ada kata-kata apa yang keluar yang bisa melukai istrinya. Betul? Istrinya juga begitu. Dia tahu persis, nggak boleh ada kata-kata sampai itu keluar, lukanya bisa berat. Kakak adik juga begitu. Kakak adik beda pandangan, itu ada kata-kata yang tidak boleh keluar. Karena kalau keluar nanti retak. Nah, saya ingin kita semua jaga itu. Insya Allah dari Priangan Timur akan terkirimkan pesan perubahan untuk seluruh. Saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih malam hari kumpul, dan terima kasih 2 hari kemarin ini luar biasa sambutan di Ciamis, di Tasik, itu kita betul-betul luar biasa. Sampai dikira hoax. Dikira hoax, padahal beneran banyak ya. Karena saya pun tidak mengira sebanyak itu, dan ini menggambarkan. Sekali lagi saya sampaikan, bukan tentang satu orang, tapi tentang perubahan. Dan Bapak Ibu, gunakan berbagai macam cara yang baik dan benar, tapi unik. Jangan khawatir untuk mengubah tatanan. Jangan khawatir untuk melakukan terobosan. Jangan pernah khawatir. Jangan terkunci. Nih misalnya, saya di situ bicara, saya terkunci itu di situ tuh. Dikunci itu situ. Padahal kalau ikut di situ nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak kelihatan wajah dari dekat begini kan? Betul nggak? Kita jangan selalu serba, oh kalau sudah diatur begini berarti harus seperti ini. Tidak. Tujuan kita adalah berinteraksi. Malam ini tujuan saya berinteraksi, bukan yang lain. Supaya bisa kita terasa dekat, bisa langsung nih ngobrol dengan jarak yang dekat. Nah itu juga nanti Bapak Ibu gunakan di lapangan. Ketemu dengan cara yang berbeda, pendekatannya harus kreatif. Caranya, di sini jago-jago semua, saya nggak bisa ngajarin. Kalau ngajarin namanya ngajari ikan berenang, menggarami air laut. Ini yang kumpul adalah tokoh-tokoh yang sudah sangat berpengalaman. Insya Allah akan banyak terobosan-terobosan. Ya. Ibu Bapak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semuanya. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berikan kesempatan, barangkali ada 2 yang mau menyampaikan pandangan, menyampaikan usulan, menyampaikan suatu pertanyaan, silakan. 2, 3 orang.